kafa bil mar'i kadziban, kafa bil mar'i kadzaban. Seseorang itu bisa dinyatakan sebagai pembohong jika dia mengungkapkan, menyampaikan kalimat yang hanya dia dengar, bukan yang hanya dia tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna fit ta'wil, amma ba'du. Kepada yang terhormat segenap para sivitas akademik Unusida yang kami hormati, kami muliakan, alhamdulillah pada kesekian kalinya panjenengan kali kula dipertemukan oleh Allah dalam rangka ikhtiar, dalam rangka berupaya untuk meningkatkan kualitas diri dengan cara mujahadah kita melalui ta'allum wa ta'lim. Pada kesempatan hari ini kita akan menyampaikan kelanjutan dari hadis yang ke-13. Hadis yang ke-13. Bismillahirrahmanirrahim. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka seyogyanya ia berkata yang baik atau hendaknya diam. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka seyogyanya dia memuliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka seyogyanya dia memuliakan tamunya. Hadis ini kami dapati di dalam Al-Arba'in An-Nawawi. Kalau menurut Imam Syafi'i, hadis ini adalah mengandung sebuah perintah. Idza arada ay yatakallam falyatafakkar. Ketika Anda menghendaki untuk berbicara, maka berpikirlah dahulu. Fa'idha dhahara annahu la darara alaihi takallam. Ketika yang nampak dari pembicaraanmu tidak mengancam ada bahaya, maka berucaplah atau berkatalah. Wa in zahara anna fihi dararan aw syakkun fihi amsik. Jika telah engkau pikirkan apa yang hendak engkau katakan mengandung bahaya atau ancaman atau doror, dalam hal ini ada keraguan, maka akan lebih baik engkau batalkan pembicaraan. Kalau melihat syarahnya Imam Syafi'i ini, nyata-nyata sekalipun kita diberi kebebasan oleh Allah untuk menyatakan apapun, tetapi kebebasan itu akan senantiasa menjadikan kita menjadi orang-orang yang bisa dibedakan apakah dia orang hebat atau tidak. Ketika dia mampu untuk mengendalikan, salah satunya mengendalikannya adalah dengan cara berpikir terlebih dahulu sebelum ia bertindak. Berarti dalam hadis ini dinyatakan secara implisit bahwa panjenengan kali kula dipun gerakkan menjadi orang-orang yang syarat bermakna apapun yang kita lakukan. Tidak asal bicara, tetapi bagaimana bicara kita adalah mengandung makna.
Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruh. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya di hari akhir, maka seyogyanya ia memuliakan tetangganya. Padahal tetangga kita syarat ada tetangga yang bersaudara, ada yang cukup bertetangga tetapi seagama, ada yang bertetangga tetapi beda agama. Maka kemarin ada statement kita yang menyatakan ada muasyarah bil ma'ruf dan ada muasyarah bil jamilah. Ada beda cara perlakuan, sehingga kita bisa membedakan antara tetangga sesama agama dan ada hubungan saudara. Ada tetangga yang sama dalam beragama, ada tetangga ya tapi tidak seagama. Al-muasyarah bil ma'ruf wal muasyarah bil jamilah. Wa man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Yang terakhir adalah memuliakan tamu. Kalimat di sini semuanya adalah mengandung sebuah amar. Amar itu perintah. Dan pada dasarnya amar itu di dalam usulul fiqhi ada yang mengandung wajib, ada yang mengandung sunnah, ada yang mengandung makruh. Nah, ada salah satu hadis yang mendukung itu. Idza atakumuz zairu fa akrimu. Ketika datang kepada orang yang berziarah, fa akrimuhu, memuliakanlah, muliakanlah. Mengapa menggunakan falyukrim dan karim? Karena ada perbedaan sebuah kalimat kaitannya dengan qiyasul lughah. Karim adalah yang mengandung makna dermawan. Makanya ad-duyuf itu kaitannya adalah dengan ad-diyafah. Ono tamu itu tidak cukup dengan suguhannya, tetapi rasa gopohnya menerima tamu. Bahkan Kanjeng Nabi pernah melakukan rohen hanya karena pengen memuliakan tamunya dengan suguhan itu. Padahal Kanjeng Nabi sikapnya ketika butuh untuk menggadaikan pakaian baju kere ya, baju keri artinya pakaian perangnya itu tidak lebih adalah untuk memuliakan dan duduk no gupuhai Kanjeng Nabi ketika ada tamu. Inilah ad-duyufu wad-diyafah. Gupuh, bukan suguhannya tetapi melainkan ditekankan kepada sikap ketika menerima tamu. Inilah indahnya Islam. Gak didelok suguhane tetapi dipirsani sikap oleh menerimanya. Meskipun suguhane enak-enak, tapi sing nyuguhi iki sarono gak iso guyu blas, niku akan beda rasa jajan. Begitu. Ini gitu. Nggih. Keseretan kadek keseretan kerupuk puli. Itu masyaallah gitu. Bismillahirrahmanirrahim gitu. Para mustami'in yang kami hormati, kami muliakan. Nah, jadi sekali lagi falyukrim. Ada apa kaitannya dengan redaksi hadis man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir? Barang siapa yang beriman kepada Allah dan percaya di hari akhir, maka seyogyanya ia didorong untuk menjadi orang-orang yang memuliakan. Ada kaitannya as-salihu bil ibadah was-salihu bir ri'ayah. Isok soleh kepada Allah juga bisa soleh kepada sesama. Sehingga tingkat keimanan seseorang itu adalah rentang hubungannya dengan sosialita. Bagaimana kemudian hadis ini membangun? Panjenengan kali kula adalah cakap dengan Allah, juga cakap dengan sesama hamba Allah. Persoalan kemudian kita bernilai tidak cakap itu adalah indallah. Tapi mengapa yang menjadikan keberatan kepada kita adalah hanya indan nas tentang penilaian. Sama dengan panjenengan kali kula, ada salah satu hadis yang diwasiatkan oleh Kanjeng Nabi kepada Sayyidina Ali. Alfu sadiqin wa wahidun adu. 1000 teman tetapi dikalahkan oleh satu musuh. Ini kelemahan panjenengan kali kula. Banyak pendukung, tetapi mengapa kita merasa
ada terhambat oleh satu orang. Ini berarti ikhbariyah Kanjeng Nabi ini, penghabaran dari Kanjeng Nabi untuk Sayyidina Ali adalah merupakan salah satu ta'bir dan ibarah pelajaran kepada kita. Secara mental kita adalah syarat dengan banyaknya pertemanan, tapi terkadang kita terganjal hanya oleh satu orang yang kita anggap sebagai penghalang. Gitu. Gitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada istilah al-lisan wa qalbun akur. In khala anhu akar. Al-lisanu kalbun akur. Lesan itu dibahasakan sebagai anjing yang galak. In khala anhu akar. Jika kemudian lesan itu kita biarkan liar, maka yang terjadi adalah kita akan terperangkap. Maka sebenarnya panjenengan kali kula kaitannya dengan saumi Ramadan itu, kalau menurut Imam Ghazali ada 3 tingkatan. Ada yang cukup dengan lapar dan dahaga, kemudian ada yang bahasa wong pondokan itu ngeker mulai lesan sama jawarihnya, dan yang ketiga adalah mensepikan hati kita kecuali dengan Gusti Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, inna baina yaday sa'ah kadzabin. Inna baina yaday sa'ah kadzabin fahdharuhum. Sesungguhnya menjelang hari kiamat akan muncul para pembohong besar, maka takutlah kalian dari fitnah mereka. Ini kalau di dalam salah satu sanadnya Imam Ahmad, itu hadis yang dalam kapasitas asyratus sa'ah, tanda-tanda hari kiamat. Menjelang hari kiamat akan muncul para pembohong besar. Hadis ini berakhir dengan kalimat fahdharuhum. Ihdhar, hati-hati, waspadai. Berarti Kanjeng Nabi ini telah memberikan beberapa gambaran real, tetapi panjenengan kali kula sudah disiapkan dulunya. Hati-hati, waspadai. Berarti sebenarnya Kanjeng Nabi telah membekali kita dengan syarat senantiasa mewaspadai. Padahal hari kiamat itu hari yang telah ditentukan, hanya saja kapan itu. Sampai ketika Kanjeng Nabi dipun dawuhi wonten ingkang nanggleti, padahal yang bertanya itu adalah malaikat Jibril, yang beliau pada waktu itu menyerupakan dirinya sebagai sosok sahabat Dihyah Al-Kalbi, yang salah satu sahabat al-ajmalus sahabah di era itu. Kanjeng Nabi dipun tanggleti as-sa'ah. Tapi ternyata Kanjeng Nabi bukan tidak bisa, tetapi mboten kersa menjawab. Hanya saja Kanjeng Nabi menyampaikan tentang asyrat wa asyratus sa'ah, tanda-tandanya. Maka ada salah satu yang disampaikan di dalam Suhufu Musa. Andai saja segala sesuatu itu tidak ditampakkan tanda-tandanya, maka nyaris kita tidak bisa untuk mengartikannya. Ada berapa poin itu? Ada 4 poin di salah satu Suhufi Musa. Menjelang hari kiamat akan muncul para pembohong besar, al-kadzabin. Bukan hanya kadziba, kadzibun, tetapi menggunakan sigha mubalaghah, kadzab, pembohong. Bahkan salah satu unwan di dalam kitab Sahih Muslim jilid 1, kafa bil mar'i kadziban, kafa bil mar'i kadzaban.
seseorang itu bisa dinyatakan sebagai pembohong jika dia mengungkapkan, menyampaikan kalimat yang hanya dia dengar, bukan yang hanya dia tahu. Akan berbeda. Makanya penekanannya orang yang berbicara ketika dia tahu dan mendengar itu akan jauh berbeda. Contohnya kalau jenengan kali kula ada informasi kecelakaan aja, ada kecelakaan. Makin jauh, maka yang berbeda adalah kesalahan dalam memahaminya. Jadi ini merupakan salah satu upaya baginda Nabi Muhammad SAW untuk yang bagaimana panjenengan kali kula senantiasa memiliki kewaspadaan itu. Lah, di dalam syarahnya Al-Kadzdzab, bagaimana kita menghadapi itu. Salah satu tips yang pernah diberikan oleh Imam Ghazali pada jilid 2 itu mensyarahi salah satu hadis Nabi ketika menjelang hari kiamat banyaknya pembohong besar yang muncul, tetapi justru pembohong itulah yang akan menjadikan legalitas sebuah kebenaran. Legalitas kebenaran. Pembohong tetapi mereka menjadi legal. Inilah yang dikatakan sebagai fitnah wal mihnah. Jadi menawi kula pareng matur, al fitnah itu kaitannya adalah dengan daya tarik yang bisa untuk tidak meluruskan kebenaran kita, sedangkan mihnah itu kaitannya adalah ujian keimanan. Maka istilah ketika munculnya Mu'tazilah, Asy'ari, Maturidi itu adalah bukan fitnah melainkan mihnah. Karena kaitannya dengan aqaid, dengan akidah. Nah, Al-Kadzdzab menurut Imam Ghazali menyampaikan apa? Kalau kala itu jika sudah dikenali bagaimana munculnya orang-orang yang kadzabin, pembohong-pembohong itu, sedangkan mereka sudah mendapatkan legalitas atas kebohongannya, berarti kita dihadapkan pada era fitnah. Maka apa yang layak dilakukan oleh seorang mukmin adalah i'tizal. Nah, karena istilah Mu'tazilah itu sebenarnya hanya merupakan sebuah istilah, tapi kemudian disikapi. Mengapa kemudian para kiai-kiai kita sampai pada eranya Yai Haji Hashim Muzadi, ada Kiai Khos, saya kepengen mencari yang khawasul khawas gitu. Kalau tentu saya bertanya, kok sampai wonten istilah Kiai Khos, berarti ono sing awam, wonten ikang khawasul khawas. Nah itu kan. Kalau masalah kewalian, panjenengan kali kula itu standarnya adalah hanya standar sanad kepercayaan, yang itu saling turun menurun. Karena salah satu statement menyatakan la ya'riful waliya illal waliyu. Tidak akan bisa mengenali bahwa ia adalah wali kalau tidak sesama wali. Itu ada salah satu kisah. Kalau nggak salah niku datang kitab Nasaihud Diniyah paling akhir. Ada seorang laki-laki yang ia mengakui bahwa ia adalah penuh dengan fahisyah, perbuatan-perbuatan yang fahisyah, sehingga menjadikan masyarakatnya mustauhish, penuh gelisah dan prihatin atas perbuatannya. Karena nopo? Dia pezina, peminum, pemabuk, nek mundut hae tanpa dia membedakan. Istilah itu orang ngoten yang fujur, bukan fasik tapi fujur. Gitu. Ajeng suatu hari piyambakipun menika mimpi bahwa mulutnya dimasuki ular. Kasih kemutan cerita.
Ngipi dileboni ulo, ngipi. Akhirnya mimpi itu menjadi baper pada dirinya, terbawa oleh perasaan. Kados panjenengan kali kula, mengapa Kanjeng Nabi itu memberikan salah satu hadisnya yang mengatakan bahwa firasyatul mu'min nur. Mimpine wong iman itu adalah merupakan cahaya. Lajeng ketika beliau itu memimpikan terhadap dirinya, mulutnya dimasuki ular sing gede niku wau. Dia hanyut niku mikir eneng opo. Karena dia mengalami sebuah keprihatinan yang tidak ada jawaban. Jenenge wong susah niku dibawa lari kemana ya tetap susah. Makanya urai dulu agar kita tidak terbebani. Makanya kalau wingi kula matur, mahaka alaihin nafsu al-ithmu ma'aka alaihin nafsu. Kalau kita terbebani oleh dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita, urai itu kesalahan kita, akoni dulu, selesaikan dulu, engkau akan pergi kemana, akan merasa nyaman. Gak terus digawa kemana-mana problem itu. Salahnya jenengan kali kula hati kita tidak bisa dipecah, ngoten mawon. Di hati sing susah dilebokno kulkas dek dingin, hati sing panas dilebokno kulkas, hati sing beku dilebokno di panas-panas. Selesai begitu. Akhirnya dia berjalan. Dia keluar dari rumah itu hanya membawa bekal seadanya, baik itu makanan maupun minuman, bahkan hanya mengenakan baju yang nempel ada di tubuhnya. Dalam perjalanannya, bekal yang dia bawa itu tidak sampai termakan karena nopo dijaluki wong. Nih wong susah kan begitu, nggak perlu makan gugus, betul sakit nggak perlu makan. Makanya yang menjadi penghalang kita itu bukan orang lain, tetapi kita sendiri. Wong lain itu hanya menurut pandangan kita saja, karena kita memperhatikan dia, kita anggap bahwa dia adalah penghalang. Ya Allah, mental kok, mental marginal gitu nggih, bahasa Gus Dur gitu. Udah. Ketika apapun yang menjadi bekal makanan minumannya, setiap kali orang meminta diberi, setiap kali orang meminta diberi, sehingga hampir dia tidak dahar sama sekali. Kok panjenengan kali kula bu nek wis susah, gak kulo mangan, gak kulo ngombe, warak terus nggih napa mboten? Tiba-tiba akhirnya kena lambung. Nah itu makanya ono kaitane as-sihah wal afiyah. Sampailah baju yang ia kenakan satu-satunya yang miliki, yang melekat kepada tubuhnya, itu ada yang meminta. Pada saat beliau belani, yo iki tok lho klambiku, mosok katene mbok jaluk. Toh akhirnya juga diberikan, tetapi sang penerimanya sambil mengatakan apa? Semoga Allah mengampunimu dengan mengambilmu, memilihmu sebagai kekasihnya. Sampun diparingke, barang diparingke, dia berjalan lagi. Ketika dia berjalan, wonten ngeten, membawa teken, gawa teken itu tekene dipun tancapkan sambil dia pinarakipun ngaten. Makanya ini salah satu gambaran orang yang sedang ngaten, paham ya? Gak duwe arah lunga nang nggone ndi karena terbebani oleh pikirane, ada apa aku gitu. Sambil dia membawa tongkat itu pun tancapkan dan dia menunjukkan sikap nadamah syadidan wa mustahzinun syadidan, kegelisahan yang berat gitu. Datanglah seorang laki-laki dari kejauhan sambil dia memanggil ya waliyallah, ya waliyallah, ya waliyallah. Nah dia gak rumangsa dadi waline Gusti Allah, karena dia rumangsa napa? Aku iki wong sing kurang ajar gitu loh. Ya gak noleh to, gak GR kok. Mboten GR.
gak noleh gitu. Karena dia merasa di tempat itu tidak ada yang lain kecuali dia, akhirnya noleh bil isyarah, hada aku tambah celuk, ya wali Allah. Karena gak rumangsa dadi kekasihnya Allah, dia lari wedi. Ketika dia lari ternyata terjungkal, dan saat terjungkal dia dalam kondisi mati. Terjungkal, lari. Fafarro wahalaka hina ini. Lari. Kemudian dia jatuh dan mati. Nah, sing celuk-celuk niki wau, la ya'riful waliyya illa al-waliyyu. Dia tidak mungkin akan memanggil seorang wali kecuali dia memiliki derajat yang sama. Barang diparani ternyata dia mati. Dan sing wali niki wau celuk-celuk wong kampung. Wong kampung, moro iki ono wong mati. Aku gak kuat ngangkat dewi, ayo diramu. Setelah masyarakat kampung datang berbondong-bondong didelok endi sing mati. Betul enten punan. Ternyata ada hatif. Kamu nggak perlu merisaukannya, malaikat telah membereskannya. Itu nilai apa? Hal yang tidak terduga bagi dia. Hanya memberikan sehelai baju. Dan yang kemudian dia didoakan oleh orang yang benar-benar membutuhkan atas apa yang ia minta. Semoga Allah mengampunimu dan semoga Allah memilihmu sebagai kekasih. Iya kaum muhaqqiratil a'mal. Itu. Ya. Ada apa kaitannya dengan munculnya para pembohong-pembohong besar? Era sakniki itu gampang orang memproklamirkan diri sebagai orang-orang yang syarat ma'rifat, syarat laduni. Klaim-klaim itu seperti itu. Nah kalau wingi Gus pada waktu di BPMNU wonten tes nggih Gus nggih. Tindak tempun di ikhtiar ziarah teng wali-wali. Daya kepercayaan kita lam ya'taqidu lan yantafi'u itu ada. Dan daya tangkal kita itu salah satunya adalah apa? Penguatan akidah. Tidak gampang terambang-ambing oleh hoax, sehingga terkadang engkang dadosaken penggalih panjenengan kali kula dadi rupak itu karena apa? Telinga kita memang kita tidak bisa membatasi, tapi bagaimana hati kita terbungkus dengan rapi. Jadi meripat juga kena dibatasi, masuk njaluk wuto. Wong tasik doyan delok wong wedok ayu ya Gus, ngoten nggih. Wa ghaddul basar begitu. Jadi intinya pun al-kadzabin adalah pembohong besar, tetapi mengapa ia menjadi besar? Karena mendapatkan legalitas kepercayaan. Itu. Wa yahdhar. Ya wa yahdhar. Hati-hati, waspadai. Dawuhipun Imam Ghazali, ketika masa fitrah itu muncul, maka sebaiknya adalah antum i'tizal, fa'tazil, menyendirilah. Menyendiri bukan hanya secara fisik, karena era sekarang ini meskipun panjenengan si Dewi nanggone omah, tapi HP adalah lebih berteman dengan sejuta orang. Itu. Masya Allah. Makanya saat niki tasawuf era kekini adalah menawi panjenengan kali kulo gak duwe HP pun niku mawon. Estu wis ta. Nggih. Nggih, abot nggih. Ini pengalaman kulo, Ustazah. Kula nate dipun utus kali Kiai Nur Muhammad SQ Jakarta. Waktu ini tuh kula kali ning Maya. Ning Maya niku putrane sing nomor sing Bajeng, sing asal Gus Albab dari Salatiga itu. Ajeng kula diutus poso. Posone pitung dinten Gus. Tapi poso sak HP nih Gus. Tahun 2014 nih. Poso sak HP-nya. Masya Allah. Sing garekno luwe lan ngelu itu bukan makan dan minumnya. Ya
Allah, yo apa iki kok kang ngoten. Masya Allah, inilah makanya sebenarnya panjenengan kali kula itu yang tidak dibenarkan adalah ta'alluq, kadung gumantung begitu. Nggih, wong mboten enten paketan mawon gopong nggih Pak. Gopong. Nggih. Makanya langkung saya menawi panjenengan mboten ngasto HP, ngoten mawon gitu loh. Ya, itulah salah satu sikap laki-laki yang hari ini memang makin merajai. Jadi ngoten. Nggih. Sekalipun terkadang sakit video call, tapi yo nang jeding ngoten. Padahal yo nang jeding endi gitu. Allah, nggih jeding endi ngoten gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang berikutnya, gua tak buka kitab ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ista'inu ala injahil hawaiji bil kitman wa inna kulli dhi ilmin kulli dhi ni'matin mahsud. Mintalah tolong untuk menggapai sebuah tujuan dengan cara sembunyi-sembunyi, karena sesungguhnya orang yang diberi kenikmatan itu niscaya dihasuti. Ista'in, mintalah dukungan dan pertolongan untuk meraih kesuksesan, tetapi dengan cara kita rahasiakan. Waduh, iki bingung ini. Bingungnya ngeten terkadang. Kita di satu sisi itu butuh dungane uang. Istanjiu anin nasi min du'ail khairil lak fa innal 'abda la yadri 'ala lisani man yustajab. Mintalah doa restu kepada siapapun tanpa engkau bedakan siapa dia. Karena sebenarnya tidak ada hamba yang tahu dari lisan siapa doa kita diijabah oleh Allah. Salaman warasa dungane yo oke. Sawangane ngeten iya podo-podo, tetapi itu mengandung sebuah asror. Maka Abu Ali Ad-Daqqaq menyatakan harakatul zawahir itu ujibu barakatas sarair. Asror, asrarun ni'am atau asrarun ni'amah. atau nikmatul asror. Waduh, ini harus dirahasiakan. Mboten parang dicerita-cerita nih Pak, biar menjadi sebuah misteri, tetapi misteri yang berkekuatan. Gitu. Ini. Ista'inu ala inja'il hawaij. Yang dimaksudkan itu bagaimana? Kunu laha katimina 'anin nas. Raih sukses itu juga diperlukan untuk mensenyapkan dengan cara rahasia kita. Ojo dicerita-cerita nang wong. Masih dalam proses ini kita. Jadi dalam rangka untuk menggapai sebuah sukses berarti kan proses. Ketika proses, senyapkan, nggak perlu buat cerita-ceritaan nih begitu. Tetapi wasta'inu billah ala dhafri bihi thumma ila li talabil kitman. Tetap jaluk Gusti Allah. Tapi zahrul kitman itu harus kita wong katene tuku montor cerita akhirnya yo gak sida wong ngerti duwe-duwe tanggane padha teko utang gitu kan. Wis meneng-meneng tumbas ngoten mawon lho. Engko nek dilirik karo tangga wis jak lunga ngoten mawon begitu kan. Karena justru dengan netizen itulah kita akan menjadi orang yang perkasa karena kita ditempa. Ngoten. Gitu. Orang ditempa karena untuk perkasa. Moro-moro rabi ngoten mawon. Tapi loro. Wonten guru nggen kula Pak Gus. Guru nggen kula. Pak Saroni. Itu kan rabi kali nggih. Loh, ya tak kandhani niki, makane gitu. Dulu pada waktu isu-isu
Kula juwarne mawon karena itu adalah hak beliau dan hak laki-laki. Tapi kula kepingin semerap rahasia di balik kesenyapannya itu untuk sukses apa ora Pak? Data kula wingi ten sekolahan. Tak tahu wakoki macem-macem, semacam-macam. Jenengan niku wedok kon nakoki kula enggak apa-apa, testimoni begitu ya. Jenengan kok iso ngoten niku nggih karena saya didorong. Jadi saya enggak ada rahasia. Karena saya tidak minta dukungan agar anggenipun kula ibadah melalui ta'adduduz zaujat ini mendapatkan ridho dari Allah melalui ridho dari istri. Mendah nih dosen kini koyo ngono kabeh. Masya Allah. Ono emek karep tapi gak kuat. Nggih. Nggih, gak kuat nyonggo. Kiwa tengene iki lho ngoten nggih. Masyaallah nggih. Oh nek kula ngeten iki mboten anu Pak. Mboten delok gaji ta ya apa. Nambah bojo, nambah anak pasti ono nambah bondo. Ngoten. Cuma gak wani. Oh ngoten ta. Sinten? Oh Pak Asror. Bismillahirrahmanirrahim. Mengapa demikian? Fa inna kulli dhi ni'matin mahsud. Ini hadis Nabi yang nampaknya adalah memberitahukan tetapi juga tatbiqiyah. Nyata loh itu. Setiap orang yang dipunparingi kenikmatan oleh Allah nyaris ada orang-orang yang mendengkinya. Nyaris. Jadi nyaris berarti kita dipersiapkan kalau kamu berani sukses, berarti kamu juga harus berani menanggung risiko untuk itu. Ya jenenge dalane wong hasud macem-macem. Ono sing jarane kasar karuane ketok, ono sing jarane alus tapi angel gerabakane. Begitu. Itu. Nggih. Nah, sayangnya yang dicontohkan oleh baginda Nabi kaitannya dengan surat Al-Falaq itu kan wong Yahudi, orang Yahudi. Jadi begitu juga dengan surat An-Nas sampai kemudian kanjeng Nabi mashur kan disihir itu oleh orang Yahudi yang menggambarkan bahwa sikap dalam keberagamaan adalah syarat dengan sosial. Ya, panjenengan saged mirsani. Padahal kita juga perlu untuk menyampaikan at-tahaddutsu bin ni'mah. Sehingga kalau kita membahasakan ini secara teks, ketika dalam proses untuk meraihnya itu adalah kitman, tetapi saat kita mendapatinya harus kita bagi-bagi dengan orang lain. Iki lho wangel ngeten. Enake wong aku angel-angel dhewe lho kok mbok dibagi-bagi kan gitu. Nah, membagi kenikmatan ini salah satu contoh kecilnya mawon panjenengan dipun paringi berkelebihan harta dan berkelebihan hati. Berkelebihan harta juga berkelebihan hati. Kata sedekah zakat. Khudh min amwarin shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa sholli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum. Artosipun ngeten. Ketika kita berbagi harta benda kita, itu akan membersihkan harta benda kita dan akan membersihkan hati. Membersihkan harta juga membersihkan hati. Sehingga agar kenikmatan Allah itu senantiasa ada pada kita, harus kita bisa meramunya dengan cara apa? Berbagi, karena untuk menjaga hatinya agar mereka tetap mendukung kita untuk berkekayaan harta dan berkekayaan hati. Itu. Lah, ya. Lah Zisnu. Ini. Ya. Terus itu mungkin materi yang terakhir saking kulo. Ya terus mungkin angin pun panjenengan kali kulo melalui hadis yang ke-13 ini menjalankan amar ini, amar yang syarat dengan amaliyah muamalah dan saleh biriayah juga saleh beribadah. Yang terakhir jangan angin apa ngapunten
pilih anggenipun kula sowan dhateng ngarsa panjenengan wonten ingkang dadosaken penggalih ingkang nomor terakhir nyuwun tambahipun pangestu mugi-mugi ilmu ingkang saged kita berbagi bersama bukan karena sosoknya sebagai narasumbernya tetapi karena kita sharing empower. Mugi-mugi Allah Ta'ala dadosaken ilmu ingkang manfaat dan maslahah. Al-ulama'u himmatuhum ar-ri'ayah was-sufaha'u himmatuhum ar-riwayah. Mugi-mugi ilmu kula lan panjang sedanten sebagai tameng dan perisai saat kita mampu menjadikan kita perisai bahwa orang lain pun akan tetap perisai karena perisai kita. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna bi hurmatihim fanfa'na bi barakatihim wa dinal husna